Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini kita akan membahas perihal aplikasi ISPT PPH 21. Ini udah terupdate ya, versi 2.5. Untuk teman-teman semua, itu di kolom komentar banyak yang bertanya, ada yang masih versi 2.2, 2.3, 2.4. Lalu banyak muncul pertanyaan, Pak, apakah wajib update ke versi 2.5? Apakah cukup bisa 2.2 saja, atau bisa 2.3, atau hanya 2.4? Ya, apakah wajib ke 2.5? Nah, sekarang akan kita bahas. Oke, bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Baik ya, kita bahas apakah versi 2.5 ini wajib diterapkan oleh semua wajib pajak ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya versi 2.5 ini terdapat update ya, update beberapa, nggak beberapa sih ya, cuma satu di kayaknya, karena hanya berubah di lapisan tarifnya ya. Jadi di aplikasi ISPT PPH 21 versi 2.5 ini terdapat update lapisan tarif. Coba kita lihat ya. Di sini, ini adalah tarif pasal 17. Pasal 17. Nah, ini tarif PPH 21. Coba kita buat lihat PDF-nya. Kita akan mengarahkan ke ke PDF Undang-Undang Nomor 7 ya, Cipta Kerja atau HPP, Harmonisasi Perpajakan. Kita lihat pasal 17. Ya. Oke, nah ini ya, ini adalah perubahan update yaitu di versi 2.5. Jadi sebelumnya 2.4 itu hanya 4 lapisan tarif ya, yaitu 5, 15, 25, dan 30. Namun di 2.5 itu terdapat 5 lapisan tarif, 5, 15, 25, 30, dan 35% tambahannya ya. Penghasilan di atas 5M. Nah, update-nya hanya itu sih, menjadi 5 lapisan tarif. Teman-teman bisa lihat di referensi ya, dari lapisan tarif. Lalu pertanyaan teman-teman, apakah wajib diupdate? Misal, Pak, saya karyawannya hanya mentok penghasilannya paling gede 15% yang dipotong, nggak nyampe yang sampai 25%, 30%, dan lain sebagainya. Jadi kayaknya nggak perlu update ya, Pak. Nah, kalau jawaban saya pribadi ya, harapan saya pribadi memang ketika teman-teman karyawannya hanya mentok di tarif lapisan kedua atau lapisan ketiga lah, 25% yang digunakan, jadi 30 dan 35 itu nggak digunakan, memang nggak perlu dipakai di sini sih memang sebenarnya, karena perubahan versinya hanya untuk lapisan tarif, tambahan tarif lapisan kelima. Kalau teman-teman di kantornya hanya sampai mentok lapisan tarif ketiga, memang selama itu ya bisa saja sih dipakai, dan juga sudah di trial sih memang bisa untuk terbitkan SA1 sampai lapor. Namun kita nggak tahu ya detail di dalam aplikasi ISPT ini apakah ada perubahan yang lain, atau mungkin kalau tidak update bisa menyebabkan korup dan lain sebagainya, atau mungkin bahkan tidak diterima DJP, mungkin ya. Harusnya enggak sih ya, karena kita udah punya bukti lapornya. Namun saran saya pribadi tetap update aja ya, tetap diupdate, karena suatu saat nanti ketika ada update lagi mungkin 2.6 yang perubahannya memang harus kita benar-benar harus update. Ada e-faktur ya, e-faktur yang 3.2 sekarang yang memang teman-teman harus diupdate, karena sebelumnya ada yang masih versi di bawah 3.0. Nah, itu ketika mau update kan repot, harus ke 3.0 dulu, 3.1 dan 3.2. Nah, ini untuk ISPT PPH 21 sama. Jadi ada teman-teman yang masih versi 2.2. Itu tidak bisa langsung diupdate ke 2.5. Jadi harus 2.3 dulu, lalu diupdate lagi ke 2.4, lalu diupdate lagi ke 2.5. Makanya repot dan lain sebagainya. Makanya diusahakan teman-teman ya, walaupun karyawan di kantornya lapisan tarifnya nggak ada yang nyampe lapisan kelima,
atau hanya lapisan ketiga kedua, ya silakan diupdate aja. Sarannya diupdate aja ke versi 2.5 agar ISPT teman-teman tuh benar-benar yang terupdate ya, benar-benar yang terupdate. Jangan sampai nanti DB atau database-nya nggak bisa digunakan ketika updatean lompatnya terlalu jauh, mungkin ya, mungkin. Jadi saran saya pribadi melalui channel ini ya silakan teman-teman update aja sebentar kok, tinggal update hanya ekstrak patch-nya, ya udah selesai ya, ada di video sebelumnya. Jadi sangat gampang sekali untuk mengupdate-nya. Jadi jangan ditunda-tunda ya, silakan diupdate ke versi 2.5 semuanya. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman masih ada yang bingung, silakan tanya di kolom komentar, nanti kita bahas bersama-sama. Sekian dari saya, ada kata yang salah mungkin saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.